Halo, selamat datang di With Talks. Welcome to With Talk Space. So we will start in 2 minutes, everyone. If it is necessary for you, then you can prepare notes. It can be your laptop, your notebook, or anything. So you can take a note for important things. It's 7 sharp, so let's start the session. Good evening everyone. Welcome back to another With Talks. Perkenalkan, aku Zelin, salah satu tutor di With English. And for this session, I bring one of our beloved tutors, Miss Elva Septiani. Hello Miss Elva, how are you? Hello, Miss Zalian. Thank you. I'm great. How about you? I'm great too. Thank you for asking. So, our topic today is the most effective way to understand 12 English tenses. Jadi topiknya hari ini kita akan membahas 12 tenses dalam bahasa Inggris. Kenapa nih misal milih topik tenses dalam bahasa Inggris? Oke, jadi the reason why kenapa sih with talks di sharing session kali ini mengangkat topik 12 English tenses made easy karena ini juga berasal dari pengalaman ngajar juga nih Miss. Kalau banyak banget dari murid saya, mungkin ada beberapa juga dari muridnya Miss Zalin yang masih sangat bingung gimana cara menentukan tenses berdasarkan keadaan waktu yang tepat gitu. Kadang mereka masih bingung decide which tenses that they are going to use. Dan Wit sendiri juga banyak menerima pertanyaan.
atau bahkan request buat membahas topik yang bakalan kita bahas saat ini. Oke, jadi ini termasuk bahasan yang sering menerima pertanyaan ya, Miss ya. Kalau ada kelas grammar, usually it is asked the most by the students. Okay, so before we start, I would like to introduce all our listeners to Miss Elva Septiani. So Miss Elva Septiani graduated from English Literature major and has been a tutor at With English for 9 months. Selama kuliahnya, Miss Elva pernah jadi volunteer mengajar di Taman Baca Masyarakat Merdeka. Okay, now without any further ado, let's start the session. To Miss Elva, you are please. All right, thanks a lot, Ms. Zalin, for the chance given, and thank you so much for introducing me. Well, hello everyone. It's such an honor to be here sharing about English with you. And this is also my first time giving a speech in With Talk sharing session. Well, although we don't know each other, we don't see each other, but I really hope that this session will be as effective as I wish. All right. As what has been announced before, that this time I will be sharing about the most effective way to understand 12 English tenses that we usually used daily. Well, jadi kalau bicara masalah grammar nih, especially tenses, tidak sedikit dari kita masih begitu stuck or still confused untuk menentukan atau gimana sih caranya menggunakan tenses in a conversation or even in a sentence correctly, right? Karena pada dasarnya umumnya tuh kita masih ragu seperti misalkan benar gak sih situasi yang bakal kita ekspresikan itu sudah sesuai belum dengan tenses yang akan kita gunakan. Itu biasanya common problem that usually faced by my students. Dan ditambah lagi kalau misalkan kita harus menghafal, setidaknya menguasai rumus ke-12 tenses yang berbeda nih. That will be more confusing. Jadi ini juga biasanya menjadi salah satu alasan kenapa banyak orang yang jadi males buat belajar grammar atau stop to learn more about tenses, saking banyaknya rumus yang harus dihafal. Kita juga tahu kan kalau misalkan belajar grammar itu pasti banyak banget yang berkenaan dengan rumus. Dan itu yang benar-benar complicated. But don't worry everyone, that's why we are here, and I will share with you the easiest way to understand those 12 tenses without being confused with the formulas of each tenses. I hope most of you have prepared your own journals or your notes and any kinds of device. Okay, well, let's start talking about tenses. What is tenses and why tenses is important? Oke, jadi menurut di dalam Cambridge Dictionary, tenses in its literal meaning is any of the forms of a verb which show the time at which an action happened. Jadi kalau berkenaan dengan tenses, itu merupakan bentuk kata kerja yang menunjukkan waktu terjadinya suatu perbuatan atau aktivitas atau bahkan peristiwa. Jadi from previous explanation, it clearly stated that a verb is a main key to decide what tenses we are going to express. Jadi penggunaan verb itu menjadi kunci utama buat menentukan apa sih tenses yang sedang dibicarakan atau apa sih tenses yang akan kita gunakan. Jadi verb ini sangat penting. Jenis-jenisnya sangat penting untuk menentukan tenses apa. Oke, langsung aja kita bahas. Pertama, yang harus kita pahami adalah aspek-aspek penting dari tenses itu sendiri. Nah, umumnya kita udah pada tahu ya kalau misalkan tenses itu memiliki 3 jenis waktu, yaitu ada present, ada past, and future.
And each of them have 4 specifications. Mereka memiliki 3 kategori yang spesifik lagi. Jadi nggak sesimpel present, past, or future. Masa sekarang, masa lampau, atau masa yang akan datang. Tidak sesimpel itu. Jadi dalam bahasa Inggris itu lebih spesifik lagi, dibagi kategori-kategorinya. Masing-masing memiliki 4 kategori. Oke, jadi berdasarkan specifications-nya, kalau present, past, future itu memiliki kategori yang sama, yaitu 4 kategori. Ada simple, continuous, perfect, and perfect continuous. Nah, caranya kita jangan fokus dulu ke present itu ada simple, continuous, perfect, and perfect continuous. Tapi kita golongkan menjadi digabungkan, yaitu kita pahami dulu apa itu simple, apa itu continuous, perfect, dan apa sih perfect continuous. Pertama kita bahas simple dulu nih. Simple seperti namanya ya, simple. Jadi biasanya sifatnya itu lebih general atau umum. Ya seperti namanya lah, simple. Berarti itu yang paling sederhana. Tenses yang paling sederhana dari ketiga tenses yang lainnya. Untuk yang kedua itu ada continuous. Nah, di dalam continuous ini biasanya sifatnya lebih spesifik dan di sini menjelaskan kapan suatu aktivitas atau perbuatan atau peristiwa itu berlangsung. Dan secara umumnya continuous itu bisa diartikan sebagai sesuatu yang sedang berlangsung. Itu yang continuous. And then move to perfect. What is perfect? Nah, kalau udah di tingkat perfect nih, yang kita bahas itu adalah hasil atau result dari suatu aktivitas. Dan biasanya menunjukkan sesuatu aktivitas atau perbuatan yang sudah complete, perfect, sempurna, udah complete, udah selesai, tanpa adanya keterangan waktu yang spesifik. Karena spesifik itu miliknya continuous ya. Oke, jadi itu yang pembahasan mengenai perfect. Sekarang yang terakhir, yang lebih agak rumit dari yang lainnya, yaitu perfect continuous. Gabungan antara perfect and continuous. Tingkat yang terakhir ini lebih menekankan pada durasi waktu. Biasanya menjelaskan misalkan nih berapa lama suatu perbuatan suatu aktivitas itu terjadi. Jadi lebih menekankan ke durasi waktu ya. Kalau yang perfect continuous. Oke, jadi itu secara umum penjelasan mengenai keempat specifications dari ketiga tenses yang kita pahami. Dari present, past, and future, kita baru mengetahui detail dari simple, continuous, perfect, and perfect continuous. Nah, selain itu, yang harus kita pahami adalah verb yang digunakan. Karena seperti yang tadi kita bahas ya, kalau tenses itu pasti berkenaan dengan verb. Verb itu yang paling penting, yang paling utama. Karena penggunaan verb itu yang menentukan tenses apa yang sedang di-express. Nah, di sini saya mengelompokkan menjadi 5. Ada verb base, verb 1, verb 2, verb 3, and verb A. Pertama yang verb base. Verb base, kata kerja utama atau kata kerja asli yang tidak berubah. Nah, seperti yang speak, write, listen, hear, and anything. And di dalam verb base, tenses yang menggunakan verb base yang tidak bisa diubah ke dalam bentuk apapun ya, misalkan verb biasanya kan kita ada verb satu yang bisa berubah, yaitu yang berdasarkan subjeknya nih. Kalau yang subjeknya singular kita ada tambahan s atau bs, tapi dalam verb base ini kita digunakan untuk simple future, yaitu verb base di sini kita kategorikan sebagai verb yang tidak bisa diubah ya. Itu cara ngapalnya. Dalam simple future ini menggunakan verb base, tapi dipakainya itu setelah kata will. Will itu miliknya future. Jadi kalau future itu pasti menggunakan will.
Dan will itu selalu diikuti dengan verb base. Tidak peduli subjeknya itu bentuk plural ataupun singular, verb base tetap verb base, nggak bisa berubah. Nah, untuk yang kedua, kategori verb 1 atau verb 1, ini kan verb 1 itu similar ya, masih sama seperti verb base, tapi dalam verb 1 ini bisa aja berubah karena bergantung dengan subjeknya. Kalau subjeknya plural, dia menggunakan verb base. Tapi kalau subjeknya singular, he, she, it, subjeknya bisa ditambahkan dengan s or es. Nah, kalau yang verb 1 itu ini kalau digunakan dalam tenses, ini berdiri sendiri ya, without helping verb. Jadi tanpa bantuan dari auxiliary verb atau helping verb yang lain. Kalau yang tadi kan yang verb base butuh bantuan will. Dan yang kalau yang verb 1 ini hanya berdiri sendiri, yaitu langsung aja subject plus verb 1. I speak, I hear, I listen, I eat. Itu kalau yang menggunakan verb 1. Dan tenses yang menggunakan verb 1 ini adalah simple present. Nah, yang kedua, kategori yang ketiga, sorry. Jadi yang kategori yang ketiga itu ada verb to. Nah, verb to itu sama dengan yang verb one, bisa berdiri sendiri tanpa bantuan kata kerja bantu yang lain. Nah, tenses yang menggunakan verb 2 atau verb to only simple past. Jadi yang simple past ini adalah salah satu-satunya tenses yang menggunakan verb to. Dan ini berdiri sendiri ya. Jadi cukup subject plus verb to. Nah, karena verb to itu kan kata kerja lampau, jadi ada dua kategori yaitu yang irregular verb dan regular verb. Yang irregular verb itu kata kerja yang tidak beraturan, yang memiliki kata kerja pertama, kedua, dan ketiga. Sedangkan yang regular verb itu yang berakhiran dengan ed. Contohnya di sini write, wrote, written itu adalah irregular verb. Sedangkan yang regular verb seperti watch and watched ada ed-nya di belakangnya kalau diubah ke dalam simple past or verb to. Oke, jadi yang verb to itu ini ya, tadi yang megang si verb to itu adalah simple past, only simple past. And then kategori yang keempat ada verb 3. Verb 3 ini adalah miliknya tenses perfect. Semua tenses yang memiliki makna perfect itu menggunakan verb 3 atau verb 3. Nah, tapi kalau menggunakan verb 3 ini, kita membutuhkan kata kerja bantu, yaitu 3H. Kita bilangnya ada 3H. Apa itu? 3H itu ada have, has, and had. Jadi kalau menemukan kalimat yang ada have, has, had itu selalu diikuti verb 3. Ingat, verb 3 miliknya perfect. All tenses that has a perfect meaning, they use verb 3. Mereka memiliki hak untuk memegang verb 3. Itu untuk yang tenses perfect. Nah, yang terakhir ada verb ing. Verb ing ini miliknya continuous. Semua tenses yang bermakna continuous pasti menggunakan verb ing. Ingat, verb ing miliknya continuous. Nah, tapi dalam verb ing ini dipakai setelah kata bantu be. Kategori be itu ada am, is, are, is for present, was and were for past, and be or been itu miliknya si future. Jadi kalau ada verb ing dan verb 3, mereka itu membutuhkan kata kerja bantu ya. Nggak seperti yang verb 1 dan verb kedua itu berdiri sendiri. Itu miliknya si simple present and simple past. Nah, karena kita sudah dapat gambarannya nih secara umum, sekarang mari kita coba cara menggunakan keempat aspek tersebut berikut verb yang digunakan. Tadi kan sudah dijelaskan secara umum apa itu simple, continuous, perfect, and perfect continuous, dan juga macam-macam verb yang biasanya digunakan dalam tenses.
Oke, caranya kita ambil aja satu kalimat yang sama and try to apply it into 12 tenses. Kita ambil satu kalimat yang sama aja dan um, coba kita apply into 12 tenses. Nah, yang pertama tadi simple. Oke, jadi kalau yang simple itu kita bahas dulu ya, simple present, simple past, and simple future. Patokannya di sini adalah simple. Nah, di sini yang pertama adalah present. Untuk present simple, oke, untuk penamaannya kalau yang simple itu di depan ya, simple present, bukan please present simple, tapi simple present, simple past, and simple future. Nah, untuk yang simple present, yang kita gunakan adalah verb one. Verb one, dan bentuknya, oke, tadi yang verb one itu bisa aja yang verb base and verb yang ditambahkan s and as, right? Nah, di sini kita menggunakan verb one, bentuknya berdasarkan subjeknya. Kalau subjeknya plural, di sini kita coba ambil contoh kata watch. Watch itu verb base dan digunakan untuk subjek plural. Dan watches ada tambahan es digunakan untuk subjek singular. Oke, oke. Di sini kita coba ambil kalimat I watch Netflix. I watch Netflix. Saya nonton Netflix. Ini kalimat simple present ya. I watch Netflix. Saya nonton Netflix. Bukan berarti kalau sekarang itu saya sedang nonton Netflix. Tapi dalam kalimat I watch Netflix, itu saya menyatakan bahwa saya itu juga nonton Netflix loh. Uh, jadi kalau pernyataan yang bentuknya seperti ini, maknanya seperti misalkan kalau misalkan saya bilang saya suka animasi. Nah, itu merupakan fakta ya atau informasi. Saya menyatakan kalau saya suka animation. Begitu juga kalau I watch Netflix, saya menonton Netflix. Jadi bisa aja kalau Netflix itu nonton Netflix merupakan kebiasaan saya atau sebuah fakta bahwasanya saya itu suka nonton Netflix. Next, simple past. Tadi yang simple present. Sangat simple ya. Sekarang kita pindah ke simple past. Oke, seperti yang tadi saya katakan kalau simple past yang digunakan itu verb to. Verb 2 miliknya simple past, bukan milik yang lainnya. Verb to itu bisa berupa irregular or irregular verb. Karena di sini tadi kita menggunakan kata I watch Netflix, jadi verb yang kita gunakan adalah regular verb, yaitu watch. Watch. I watch Netflix. Saya nonton Netflix. Kalau diartikan secara langsung, maknanya itu sama seperti yang present. Tapi bedanya kalau I watch Netflix, itu kita membahas sesuatu yang lampau. Ini menjelaskan bahwasannya saya nonton Netflix, tapi waktunya itu entah tadi atau kemarin atau mungkin 2 hours ago, 2 jam yang lalu. Tapi sekarang saya nggak nonton Netflix gitu loh. Jadi I watch Netflix. Nah, di sini kata watch-nya yang menandakan bahwasanya kalimat ini adalah kalimat lampau. Oke, untuk keterangan waktunya bisa kalian pakai a while ago, 2 hours ago, last night, yesterday. Yang penting intinya keterangan waktunya itu sudah lewat. That's simple past. And then the next, there is simple future. Nah, seperti namanya nih, future, masa depan. Berarti belum terjadi, right? Tapi akan segera terjadi. Namanya future, berarti masa yang akan datang. Oke, dalam future simple ini kita menggunakan verb base. Oke, tadi udah dibahas ya dari awal kalau verb base itu miliknya future. Verb base yang tidak diubah ke dalam bentuk verb regular ataupun irregular verb. Jadi verb base, verb utama. Tapi syaratnya harus dibantu dengan kata will. Contoh di sini, I will watch Netflix. Saya akan nonton Netflix. Oke, ini juga masih sangat simple. Saya akan nonton Netflix.
Jadi tanpa adanya keterangan waktu, kita itu udah paham kalau ini bermakna future. Akan, dari kata will, akan. Tapi kita nggak tahu nih kapan saya akan nontonnya. I will watch Netflix. Saya nggak menjelaskan kapan saya akan nontonnya. Tapi saya hanya menyatakan kalau saya itu akan nonton Netflix. Entah itu kapan, right? Oke, itu yang simple ya. Tadi yang udah dibahas, simple present, simple past, and simple future. Sekarang kita move ke continuous. Ingat, seperti yang penjelasan dari awal, continuous itu bermakna yang lebih spesifik atau bermakna yang sedang berlangsung. Verb-nya menggunakan verb ing. Ingat, verb ing itu miliknya continuous. Oke, kita bahas dulu yang present continuous. Oke, present continuous, verb yang digunakan oleh present continuous tense itu adalah verb ing. Dan diletakkan setelah kata bantu be atau to be. Kalian mungkin udah paham ya to be itu apa. Kalau di to be present itu ada am, is, are. Nah, contohnya di sini I am watching Netflix. Saya sedang nonton Netflix. Di sini udah jelas kalau makna sedang itu berarti aktivitas yang sedang berlangsung. Sudah sangat jelas ya, maknanya itu sedang berarti aktivitasnya itu sedang saya lakukan. I am watching Netflix. Jadi tanpa harus menggunakan now, right now, itu kita udah tahu kalau saya itu sedang nonton Netflix. Oke, next, past continuous. Tadi present continuous, sekarang past continuous. Nah, masih sama nih, kalau continuous selalu menggunakan verb ing ya. And verb yang digunakan verb ing diletakkan setelah kata bantu to be, past. Kalau yang tadi to be present, am, is, are. Kalau yang sekarang, karena past, bentuknya to be past, yaitu was and were. Was is for singular, were is for plural. Paham ya? Contoh dari kalimat past continuous ada I was watching Netflix when you arrived. Saya sedang nonton Netflix saat kamu datang. Nah, dari contoh tersebut kan ada dua kejadian nih. Yang pertama, saya sedang nonton Netflix. Dan aktivitas lainnya itu yang bagian you arrived. Sebagai aktivitas yang menginstruksi. Jadi kalau misalkan kita mau mengidentifikasi past continuous, kita bisa mengangkat dua aktivitas yang menandakan bahwa sesuatu itu sedang terjadi pada saat aktivitas lain itu menyusul atau menginterupsi gitu ya. Jadi di sini past continuous, I was watching Netflix when you arrived. Aktivitas nonton Netflix yang sedang saya lakukan di waktu lampau itu diinterupsi dengan atau disusul dengan aktivitas saat kamu datang. Jadi saat kamu datang nih, jadi keadaannya tuh saya sedang nonton Netflix, but in the past. Oke. Okay. Bisa juga diartikan misalkan suatu aktivitas itu terhenti karena diinterupsi aktivitas lain. Contohnya, I was watching Netflix when my mom called me. Saya sedang nonton Netflix saat tiba-tiba mama saya manggil. Nah, kalau tiba-tiba mama itu manggil saya, berarti aktivitas saya itu terhenti dong. Ya, jadi bisa diartikan juga seperti itu. Diinterupsi dengan aktivitas lain. So, past continuous should be accompanied by another activity in the past. Ya lebih gampang. Okay, next we have future continuous. Continuous masih menggunakan verb ing, right? Nah, kalau future berarti menggunakan will. Nah, kalau be-nya, to be dari future itu adalah be. Future continuous menggunakan verb ing setelah kata bantu will be. Will be. Jadi, I will be plus verb ing. I will be watching Netflix at 7 p.m. tomorrow. Kalau ini maknanya lebih spesifik. Jadi di sini tuh beda ya seperti future simple yang tadi. I will watch Netflix. Saya menyatakan kalau saya itu akan menonton Netflix, tapi
saya tidak menyatakan specific time-nya, kapan saya akan nonton Netflix. Nah, tapi kalau I will be watching Netflix at 7 p.m. tomorrow, I have already decided specifically kalau besok jam 7 malam saya akan sedang nonton Netflix. Jadi itu saya udah membayangkan gitu aktivitas yang akan saya lakukan di 7 p.m. tomorrow. Jadi saya membayangkan kalau aktivitas tersebut itu besok sedang berlangsung, yaitu jam 7 Pacific time-nya. Dan saya pastikan kalau besok jam 7 saya itu akan sedang menonton Netflix. Oke, contoh lain misalkan, I will be watching Netflix by the time my sister arrives home. Jadi kalau misalkan saya membayangkan kalau misalkan my sister arrives home, situasinya itu saya akan sedang nonton Netflix saat my sister itu arrives home. Nah, untuk aktivitas ini dia accompanied by present simple ya. My sister arrives home itu makna simple present. Jadi I will be watching Netflix. Saya akan sedang nonton Netflix saat my sister arrives home, datang ke rumah. Oke, itu penjelasan mengenai continuous. Sekarang kita memiliki perfect untuk dibahas. Selanjutnya, perfect, sempurna, completed action, sudah selesai. Oke, yang pertama ada present perfect. Present perfect. Ingat, kalau perfect, verb yang digunakan adalah verb 3. Verb 3 membutuhkan bantuan dari 3H, yaitu have, has, or had. Jadi have, has, and had itu selalu diikuti dengan verb 3. Oke, di sini kita bahas yang present perfect. Nah, karena di sini present and perfect, verbnya verb 3 diletakkan setelah kata bantu has or have. Kalau yang present itu pakai has sama have. Has is for singular, have is for plural. Contohnya masih sama kalimatnya, yaitu I have watched Netflix. Saya sudah nonton Netflix. Saya udah nonton Netflix. I have eaten. Saya udah makan. I have studied. Saya udah belajar. Oke. Jadi kalau perfect itu digunakan kalau kita ingin mengatakan atau mengungkapkan, mengekspresikan kalimat yang bermakna sudah atau telah, tanpa kejelasan waktu kapan kejadian itu tuh berakhir gitu. Tapi semua itu tuh udah completed action. I have watched Netflix. Saya udah nonton Netflix. Oke, jadi bisa saja present perfect itu masih berhubungan dengan waktu yang saat ini gitu ya. I have watched Netflix. Maksudnya kalau saya sudah nonton Netflix, berarti saya itu masih ingat atau merasakan efek dari nonton si Netflix itu. Masih saya bahas sekarang gitu. I have watched Netflix. Completed action that we discussed in the present. Setelah itu ada past perfect. Masih menggunakan verb 3. Tapi kalau yang past itu accompanied by had. Kalau yang tadi kan has and have. Kalau yang past perfect itu menggunakan had. Ingat ya, kalau yang past itu selalu berhubungan dengan past verb. Had, verb 3. Contohnya, I had watched Squid Game before I downloaded Netflix. Saya sudah nonton Squid Game sebelum saya mendownload Netflix. Kejadian ini tuh sudah dilampau gitu. Nggak ada nggak ada korelasinya dengan masa sekarang. Jadi untuk kampulannya past perfect itu harus dipasangkan dengan simple past. Di sini simple pastnya I downloaded Netflix. I had watched Netflix game before I downloaded Netflix. Itu maknanya jadi kalau sebelum saya, misalkan kemarin
sebelum saya mendownload Netflix, saya itu udah nonton Squid Game gitu. Jadi past perfect itu maknanya lebih lampau dari simple past. Oke, lebih lampau. Jadi di sini kalau misalkan kata hubungnya before, kita letakkan di tengah-tengah sebelum uh, setelah ya. Ya, sebelum simple past-nya. I had watched Squid Game before I downloaded Netflix. Oke, next ada feature perfect. Masih berhubungan dengan verb 3 ya. Kalau feature perfect, ingat kalau feature itu memiliki will, selalu menggunakan will. Nah, karena will ini harus diikuti verb base, jadi dia yang digunakan adalah have, bukan has, bukan had, tapi have. Karena pada dasarnya have itu adalah verb base. Jadi di sini polanya ingat future perfect. Future itu will, perfect itu verb 3. Will have verb 3. Contohnya di sini, I will have watched Netflix by the time you arrive. Oke. Saya udah nonton Netflix saat kamu datang. Saya akan sudah menonton Netflix saat kamu datang. Oke, di sini saya memprediksikan ya, kalau misalkan pada saat kamu datang, saya pastikan kalau saya sudah nonton Netflix. Oke, jadi um, ini saya memastikan gitu kalau aktivitas itu akan telah selesai pada saat kejadian atau aktivitas lain itu terjadi. Oke, future perfect. I will have watched Netflix by the time you arrive. Oke, itu yang perfect. Sekarang kita lanjut yang terakhir, yaitu yang perfect continuous. Ini sedikit complicated. Ingat kalau present perfect itu yang lebih menekankan ke duration of time, durasi waktu ya. Ingat ya, kalau continuous, ini masih pakai continuous nih. Jadi masih berhubungan dengan verb ing. Nah, kalau yang perfect-nya kita tandai dengan been. Jadi kalau perfect continuous itu ada been dan ada verb ing. Semua tenses yang bermakna perfect continuous itu pasti memiliki been sama verb ing. Dan sekali lagi perlu diingat kalau perfect itu butuh ditemani 3H yaitu have, has, dan had. Oke, kita mulai bahas yang present dulu. Present perfect continuous. Nah, karena yang digunakan ini masih verb ing, jadi kalau di present, kita pakainya have atau has ya, have been or has been. I have been watching Netflix for 5 hours. Seperti maknanya tadi, kalau yang perfect continuous itu menekan kepada durasi waktu. Di sini durasinya adalah 5 hours. I have been watching Netflix for 5 hours. Saya sudah nonton Netflix selama 5 jam. Di sini durasinya udah jelas ya, 5 jam. Nah, kalau untuk menjelaskan untuk present perfect continuous ini menjelaskan kalau suatu aktivitas yang sudah kita mulai jadi ini masih berhubungan dengan past yang udah kita mulai in the past, tapi saat ini tuh masih berlangsung gitu. Jadi masa lampau masih berkaitan dengan masa sekarang. I have been watching Netflix for 5 hours. I have been standing here for 5 hours. Contohnya, saya sudah menonton Netflix selama 5 jam. Tapi di sini nggak ada keterangan kapan aktivitas itu berakhir. Jadi bisa dipastikan bisa juga kalau aktivitas itu sedang berlangsung di masa sekarang. I have been watching Netflix for 5 hours. I have been standing here for 5 minutes or for 5 hours waiting for you. Saya udah berdiri di sini selama 5 jam buat nungguin kamu. Okay, that's present perfect continuous. Sekarang kita move ke past perfect
continuous. Ingat, continuous masih berhubungan dengan verb ing. Dan perfect itu tandanya yang been ya. Nah, karena past, masih ingat ya, past itu menggunakan had. Kalau yang present, has and have. Tapi kalau yang past, itu yang had. Oke, jadi di sini formulanya I had been watching. I had been watching. I had been watching Netflix for 2 hours by the time you came. Nah, di sini maknanya itu saya sudah nonton Netflix selama 2 jam pada saat kamu datang. Bisa dipahami nggak? Jadi bedanya kalau sama present perfect tadi ya, kan masih berlangsung saat ini. Tapi kalau yang past perfect continuous itu nggak ada hubungannya sama masa sekarang. Jadi dari kalimat I had been watching Netflix for 2 hours by the time you arrived, itu menceritakan bahwasanya pada saat kamu datang, pada saat kamu datang ini konteksnya in the past ya, karena past perfect continuous. Menceritakan atau menyatakan kalau pada saat kamu datang itu, saya itu udah nonton Netflix selama 2 jam. Jadi kegiatan saya menonton Netflix itu sudah dimulai sebelum kamu datang. Tapi aktivitas tersebut itu juga ini ya selesainya tuh di past, jadi nggak ada sehingga nggak ada hubungannya dengan yang masa sekarang. Jadi totally kita bahas yang past event. Oke, itu yang past perfect continuous. Sekarang yang paling terakhir, future perfect continuous. Masih berhubungan dengan verb ing dan been. Ingat, future selalu memiliki will. Nah, karena will itu harus diikuti dengan verb base, jadi kita punyanya have, bukan has atau had. I will have been watching Netflix for 5 hours in 5 minutes. Oke, saya akan telah menonton Netflix selama 5 jam dalam 5 menit kemudian. Oke, di sini saya menyatakan kalau saya sudah menonton Netflix dan saat ini juga masih nonton Netflix. Tapi 5 menit kemudian durasi nonton Netflix-nya itu baru akan 5 jam. Jadi di sini masih berkaitan ya dengan masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. I will have been watching Netflix for 5 hours. Contoh lain misalkan, contohnya, saya udah ngajar di WIT sejak Februari, dan sekarang saya masih ngajar di WIT. Dan dalam November nanti durasinya akan mencapai 9 months. So I will have been teaching at WIT for 9 months in November. Nah, jadi kita bayangkan suatu aktivitas yang udah terjadi di masa lampau dan masih kita lakukan sekarang dan akan berakhir di masa depan. Bukan berakhir juga ya, durasi waktunya itu di masa depan. Akhir dari durasi waktunya. Oke, karena feature perfect continuous itu menekankan pada durasi waktu. Jadi yang perlu kalian ingat itu adalah seperti yang tadi ya, verb-nya. Ingat kalau continuous selalu berhubungan dengan verb ing, perfect selalu berhubungan dengan verb 3, dan itu harus menggunakan kata bantu. Yang verb yang berdiri sendiri itu hanya miliknya simple present and simple past. Yang lainnya butuh bantuan auxiliary verb, kata kerja bantu yang lain. Gitu. Okay, I think that's all for the explanations of tenses ini ya, 12 tenses dalam bahasa Inggris. I hope you got the point. Thank you for your participation. Okay, back to you, Ms. Dalin.
All right. Thank you very much, Miss Selva. Oke, itu tadi cara yang paling efektif belajar tenses. Akhirnya ya, kita belajar tenses tanpa berkutat sepenuhnya dengan rumus. Biasanya kalau kita belajar tenses, selalu kita dihadapkan dengan rumus-rumus sebelum kita paham. Kenapa sih nama tenses ini itu simple present, contohnya. Now, from this session, instead, we understand the tenses based on their names. In case you never ask why tenses got different names, kalau-kalau aja dari listeners kita malam ini nggak pernah nanya nih, kenapa ya tenses itu ada macam-macam namanya? Well, they serve different function and purposes. Mereka punya fungsi yang berbeda digunakan untuk waktu dan konteks kegiatan yang berbeda-beda. So, by the explanation just now, we hope tenses makes more sense to you. Right? Jadi kita harap dengan penjelasannya, tenses bakal lebih masuk akal untuk kalian semua, para pendengar with thoughts. That was so insightful. Okay, now we open for question and answer session. Untuk yang punya pertanyaan, boleh langsung request dan menyampaikan pertanyaannya terkait tenses dalam bahasa Inggris. Oke, kita punya request yang pertama dari Just Look. Nah, silakan nih, boleh pertanyaannya langsung pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau mixed in between the two. Oh, nggak jadi ya barusan. We are open for question and answer. Oke, mungkin sambil nunggu nih ya, Miss Elva. I used to receive this question from students from my uh, basic English class terkait dengan tenses dari simple past dan juga past perfect. So, if we have simple past and also past perfect, which one should come first, Miss Alpha? Apakah kita harus nyebutin simple past duluan atau nyebutin past perfect duluan? Oke, thank you Miss Zalni for the question. Jadi kalau untuk membandingkan antara simple past and apa tadi? Past Past perfect. perfect. Oke, I'm Yes. sorry. Oke, jadi kalau yang past perfect, namanya past perfect itu berarti past ya. Dua-duanya itu past. Tapi kalau kita gabungkan keduanya dalam satu kalimat, seperti yang tadi contohnya gimana ya tadi? I had watched Squid Game before I downloaded Netflix. Di situ ada kalimat past perfect dan simple past dalam satu kalimat nih. Nah, I had watched Squid Game before. Nah, kata before itu kan sebelum. Jadi, I had watched Squid Game itu berarti sudah terjadi. Before I downloaded Netflix. Jadi, simple simple past uh, simple past itu kejadian yang menyusul si past perfect. Jadi past perfect itu come first, and then after that baru disusul dengan simple past. Oke, so dari contoh yang Miss Alfa kasih tadi, ada
signal time, which is before, right? Nah, jadi biar nggak mixed atau bingung, kita bisa kasih keterangan waktu setelah menyebutkan kalimat dalam tenses past perfect, kita pakai before, lalu dilanjutkan dengan kalimat dalam simple past. Oke, sekarang untuk listeners yang punya pertanyaan, boleh langsung request. In case ada yang masih ragu-ragu, waduh ini harus nanya pakai bahasa Inggris terus tensinya harus benar gitu. Nah, jangan ragu ya. It's okay. We all are here to help you improve with your tenses. So, kalau masih mau tanya full pakai bahasa Indonesia, it's also okay. Oh ya, Mizalin, sambil menunggu listener buat untuk menanyakan mengenai tenses ini, saya juga mau menambahkan untuk yang berkenaan dengan pertanyaan Mizalin yang tadi. Jadi selain before, kita juga memiliki keyword dari untuk kata hubungnya itu after. Jadi before sama after. Nah, kalau misalkan kita harus menggunakan kata hubungnya itu after, nah di sini tugas kita tuh caranya gimana sih biar si I had watched Squid Game itu tetap come first. Kalau misalkan I have watched Squid Game after I downloaded Netflix itu nggak make sense. Karena kalau after itu kan setelah. Jadi kalau maknanya seperti ini, I downloaded Netflix itu menjadi yang aktivitas awal. Jadi di sini caranya adalah meletakkan after itu di depan. Jadi selain before yang kita taruh di tengah, kita ada after yang diletakkan di depan. Contohnya, after I had watched Squid Game, I downloaded Netflix. Jadi setelah saya menonton Squid Game, saya itu baru download Netflix. Jadi si past perfect itu tetap berada pada posisinya yaitu come first and then after that followed by I downloaded Netflix. Jadi itu untuk yang misalkan kalian ada yang bingung misalkan peletakan konektornya gitu before or after like that. Okay, so it actually doesn't matter tenses mana yang datang lebih dulu, asalkan kita paham kalau past perfect itu adalah kejadian yang lebih dulu terjadi, lalu ada kejadian yang dalam simple past. Nah itu. Oke, karena belum ada pertanyaan dari listener, ada satu lagi nih Miss Alfa, pertanyaan yang seringnya ditanyakan oleh siswa terkait past simple dengan past continuous. What is the difference in between the two, Miss Alfa? Okay, Miss Zalin, that's interesting question. Jadi ada juga dari murid saya yang kadang bingung antara past continuous sama past simple. Itu gimana kalau misalkan dalam dua kalimat ya. Nah, past continuous itu kan sesuatu yang sorry, sesuatu yang terjadi di masa lampau tapi diinterupsi dengan kegiatan lain. Nah, kegiatan lainnya itu tensesnya apa? Nah, di sini tadi saya contoh lain dari past continuous and past simple yang kita angkat menjadi satu kalimat. Contohnya, I was walking
I was walking when the thief stole my wallet. Nah, saya di situ kan saya sedang berjalan. I was walking berarti in the past ya. I was walking. Saya sedang berjalan saat tiba-tiba ada pencuri mengambil dompet saya. Nah, di situ tuh aktivitas saya tuh sedang berjalan, yaitu was walking. Nah, tiba-tiba tuh ada kejadian lain yang menginterupsi, yaitu si the thief stole my wallet. Nah, di stole my wallet itu adalah simple past, sedangkan yang continuous itu yang I was walking. Jadi kejadian ini tuh hal yang terjadi dulu itu adalah I was walking, tapi disusul dengan past simple, kejadian yang lain. Kalau yang tadi kan yang past perfect and past simple kan yang past perfect duluan baru yang ini dan tidak tidak terjadi secara bersamaan. Kalau yang past continuous dan past simple, past continuous itu disusul dengan aktivitas past simple. Jadi begitu misalnya. Okay. Interestingly, tadi di penjelasan, what was that? Past perfect and also simple past, dan yang pertanyaan kedua ini past continuous sama simple past. Dua-duanya ketika ada gandengan berupa simple past, maka simple past itu datang uh, kemudian, ya, setelah tenses yang satunya atau tenses pasangannya. Well, now Miss Alfa, ada pertanyaan nih. Ini juga dulu saya alamin sih. Waktu SMP atau SMA gitu disuruh hafalan vocabulary, right? And in English we have the kind of vocabulary yang verb 2 dan verb 3-nya itu kan sama. Contohnya watch, kayak yang Miss Elva tadi pakai. Verb satunya watch, verb 2-nya watch berakhiran dengan ed, verb 3-nya juga sama, watched berakhiran dengan ed. Pernah ada yang tanya gini misalnya, how to differentiate between verb to and verb three? Kalau kasusnya kayak gini nih, sama, watched, sama-sama watched. Oke, kalau berhubungan dengan tenses dalam menggunakan watch sebagai verb to dan watch sebagai verb three, kita bisa mengidentifikasinya dengan tadi kan kalau misalkan verb three dia kan harus ditemani dengan 3H, yaitu have, has, and have. Nah, kalau misalkan watched watched without helping verbs itu maknanya adalah verb to yang digunakan oleh simple past. I watch Netflix. Nah, kalau untuk mengidentifikasi watch sebagai verb three, berarti di situ harus ditemani dengan has, have, or had. Dengan begitu kita bisa tahu kalau watch yang di sebelumnya ada have, has, had itu adalah yang verb 3. Sedangkan yang tanpa helping verbs itu merupakan yang verb 2, yaitu miliknya simple past. Simple past itu adalah satu-satunya tenses yang menggunakan verb 2. Jadi that's how we differentiate between watch as verb 2 and watch as verb 3. Okay, that was very clear. Jadi kalau mau membedakan verb 2 sama verb 3 di kalimat itu gampang ya. Verb 3-nya harus digandeng istilahnya dengan have, has, atau had. Tapi kalau sekedar hafalan, ya there is no difference. Untuk kasus lainnya mungkin bedanya itu di antara pengucapan ya, kayak contoh bahasa Inggrisnya dari membaca, read. Bentuk lampaunya adalah read. Nah, dari bacaan itu terlihat. Okay, if you have question, please press your request button so we can help you understand tenses better. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi boleh langsung pencet tombol request-nya. Jadi kita bisa bantu untuk improve dalam pemahaman tenses.
Okay, I think that was all about with talks on the most effective way to understand 12 English tenses. Jadi itu tadi sharing sessionnya terkait 12 tenses dalam bahasa Inggris. Kalau rumus susah, barusan ini Miss Elva sharing ke kita alternatif lainnya. Ada dua hal penting nih dari materinya Miss Elva malam ini. Yang pertama, penting untuk kita paham tenses dari namanya dulu gitu. Dan yang kedua, kita juga harus pahamin verb satu yang berfungsi untuk menekankan kejadian di waktu present or di masa sekarang. Verb 2 untuk mengekspresikan kejadian di masa lalu, dan verb 3 ini memang tidak melambangkan waktu ya, tapi dipakai untuk perfect tenses. Nah, dua hal tersebut adalah alternatif lain kalau lagi gitu misalnya ya buat teman-teman semua. We thank you so much for attending tonight's with talk. Dan kita masih bakal datang lagi nih dengan sesi with talk lainnya buat teman-teman yang mau dapat updatean jadwal with talk di minggu-minggu berikutnya, bisa follow Twitter with English di @withenglish_id atau di Instagramnya @withenglish.id. So you will be up to date with our with talk schedule. Selain itu nih, kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut tentang tenses, boleh banget langsung chat. Oke, okay. Oh, kita punya request nih baru aja. Satu lagi nih ya, Miss Alfa, sebelum final statement. Oke, Miss Jalin. Oke, okay, Nurul Khan, you are please. Halo, Nurul Khan. Oh, mungkin belum jadi ya untuk username Nurul Khan. Oke, okay. Kalau misalnya Miss, masih oke, Mbak, okay. Halo there. ya. Tadi kan seperti yang dijelaskan sebelumnya di simple present itu kan general atau umum. Terus kalau misalkan di simple present itu selalu menggunakan frekuensi adverb apa enggak gitu? Oke, okay, pertanyaannya kalau di simple present harus pakai adverb of time atau enggak nih, Miss Elva? Oke, thank you Nurul for the question. Oke, seperti yang tadi ya, simple present. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan simple present atau mengekspresikannya, kadang kita itu butuh adverb of time-nya di dalam sebuah soal untuk mengidentifikasikan uh, ini tenses apa sih, apakah simple atau continuous. Tapi kalau dalam daily conversation or if you want to talk spontaneously at this time, kamu tidak perlu menggunakan adverb of time. Jadi disinilah alasan kenapa kita harus paham tenses. Jadi dari kalimat itu kita bisa paham kalau ini adalah simple present dari polanya, yaitu subject plus verb one. Subject plus verb one itu selalu simple present. Oke, jadi sesuai tadi ya, kalau yang verb satu itu berdiri sendiri, hanya miliknya simple present. Tapi sah-sah aja kalau misalkan kamu mau menggunakan adverb of time, misalkan every day, usually, sometimes, often, itu adalah beberapa expression of time yang digunakan untuk mengungkapkan atau mengekspresikan sesuatu kegiatan yang bermakna simple present. Jadi itu sah-sah aja. Yang penting kamu udah tahu polanya kalau subject plus verb one itu adalah simple present. Oke, jadi di situ mudahnya kalau kita mau mengidentifikasikan suatu kejadian itu sebagai tenses simple present. Okay, I hope this all answered your question. Ya, udah ngerti, Miss. Makasih.
Okay, thank you very much Nurul Khan for your question. Nah, lanjutin nih ya, final statement tadi. Untuk teman-teman yang mau belajar lebih lanjut mengenai tenses, bisa langsung ke Twitter atau Instagram with English. Di situ ada nomor customer service-nya yang bisa langsung di chat via WhatsApp dan bisa langsung tanya program Basic English gitu. Okay? Thank you very much for tonight's session, Miss Elva. Thank you very much to all our listeners. See you in next With Talk session. Good evening, everyone.